On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan Mimpi Musafir. Mimpi Musafir adalah drama radio 6 episode yang akan membantu Anda belajar bagaimana bermigrasi dengan aman. Ada banyak pekerja migran yang sukses, tetapi tidak sedikit yang menghadapi masalah selama proses sebelum berangkat, di tempat kerja, dan ketika dalam perjalanan pulang. Masalah apa saja yang mungkin mereka hadapi? Bagaimana keluarga dapat membantu mereka? Apa ancaman hukuman jika memalsukan dokumen atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak? Jangan lewatkan kuis yang ada di akhir episode 6 untuk memenangkan handphone, kamera digital, dan ratusan ribu pulsa handphone. Di episode sebelumnya, Nisa dan Ratih berhasil menyelamatkan diri. Fauzan dan Fuad sudah ditangkap. Apakah polisi akan berhasil menangkap orang lain yang terlibat dalam kejahatan ini? Kita simak jawabannya di episode terakhir Mimpi Musafir kali ini. Selamat mendengarkan. Pak Polisi, saya terima kasih sekali nih anak saya si Nisa sudah diantarkan pulang. Saya takut sekali kalau dia diculik. Saya janji Pak, nggak akan nyuruh-nyuruh anak saya lagi untuk kerja di kota. Semua ini karena kerjasama seluruh aparat kepolisian Pak. Kalau kepolisian Kalimantan Timur tidak membantu kami, mungkin anak Bapak tidak akan ditemukan. Untuk kedepannya nanti Pak, jangan sampai berpikir bahwa anak bisa menjadi tulang punggung keluarga, Pak. Dimanapun tempatnya bekerja, mau di kota atau ke luar negeri, tempat terbaik anak adalah sekolah untuk belajar. Itu kalau Bapak memang berniat memberinya kehidupan yang lebih baik. Dia akan menjadi orang yang lebih baik dengan pendidikan. Iya Pak. Saya sekarang sadar Pak kalau saya melakukan salah Pak. Lagi pula anak Bapak pemberani sekali. Kalau Nisa tidak berani melarikan diri, mungkin sampai sekarang dia masih menjadi tawanan para penculik itu. Dan saya tidak tahu apakah kita masih bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Iya benar Pak. Saya nyesel sekali kalau dengar ceritanya Nisa Pak. Mereka itu kurang ajar, memperlakukan anak saya seperti barang dagangan Pak. Semoga sekarang Bapak Barkah benar-benar paham kalau setiap tindakan yang menyebabkan anak berada dalam bahaya itu bisa diperkarakan. Karena itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan orang tua sekalipun bisa dipenjarakan kalau menjadi pelakunya. Undang-undang itu dibuat untuk melindungi hak-hak anak Pak, termasuk dari orang tuanya sendiri yang mencoba mengeksploitasi dan tidak mempertimbangkan kebutuhan anak. Paham Pak, sekarang saya paham. Tadinya sih saya cuma lihat anak saya sebagai pemecahan masalah Pak. Karena dia kan udah gede. Lagian anaknya penurut. Saya nggak sadar kalau saya sudah membahayakan dia. Dan saya nggak memperhatikan kebutuhannya Pak. Makanya Pak Barkah, biar Nisa sekolah aja. Supaya dia tuh punya masa depan yang lebih baik. Namanya rezeki, asal kita cari pasti ada lah insya Allah. Daripada jauh-jauh tapi bahaya. Seperti Wati, adik saya. Sampai sekarang belum pulang dia kesini. Dan saya khawatir banget sama keadaannya. Iya Bud, saya juga nyesel dengernya. Pokoknya saya sekarang janji mau bantuin Pak Polisi Yuda ini buat nangkap itu si Yudi sebelum nanti dia cari lagi tuh mangsa-mangsa perempuan dari desa kita. Iya Pak, bener. Saya juga kalau dengar ceritanya si Nisa kemarin jadi gemes sendiri. Pengen saya cekik-cekik gitu orang rasanya. Sabar Bapak-bapak. Sekarang kita harus mengatur siasat. Nanti saya dan pasukan yang lain akan bersembunyi dan memantau dari kejauhan. Warung tempat biasanya Yudi mencari mangsa. Kemudian Budi mencoba memancing Yudi di warung itu. Pancing agar dia sampai menawarkan uang untuk mengirimkan adik atau saudara kamu ke luar kota atau ke luar negeri. Baik Pak, baik. Nanti saya bilang saja adik saya ya. Si bungsu tuh pura-puranya lah. Tapi kamu harus pura-pura tidak kenal dan benar-benar butuh uang ya. Iya Pak, baik Pak, siap. Pak Renan, itu tuh kayaknya orangnya tuh. Orang yang barusan masuk warung, yang pakai kaos oranye sama jaket kulit hitam tuh. Yang bawa tas kulit coklat di pundak kiri itu ya? Iya, tuh, bener. Budi,
kamu pakai alat perekam ini. Pasang di kaos dalam kamu. Iya Pak. TU sudah kelihatan. TU sudah memasuki TKP. Bribka Joni sudah siap di tempat. Siap, Komandan. Kami sudah di posisi. Informan akan segera mendekati sasaran. Harap bersiap semua di posisi. Begitu sasaran sudah masuk perangkap, kita akan segera lakukan penangkapan. Siap, Komandan. Laksanakan. Ayo, Pak Barka, sekarang ikut saya. Budi, kamu hati-hati ya. Bersikap senormal mungkin. Jangan sampai dia curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Bud. Duduk. Permisi, A. Oh ya. Saya duduk sini ya, A. Ada yang nempatin nggak? Oh enggak, kosong ayo. Silakan duduk samping saya sini. Nuhun, A. A, minta kopi satu, A. Ya, Bud. Sebentar ya. Gimana kabarnya Wati? Oh, si Wati masih di Arab, A. Tapi katanya mau pulang dia. Majikannya jahat. Masa orang janjinya kerja di satu rumah, ini disuruh kerja di dua rumah. Memangnya dia budak apa? Waduh, bagaimana itu? Katanya orang Arab kaya-kaya. Masa gaji pembantu satu lagi aja nggak mampu? Maaf, adanya ada yang kerja di Arab. Iya, tapi udah mau pulang, A. Nggak tahan kerja di sana katanya. Iyalah, orang di negara kita aja masih kurang-kurang tenaga kerja. Kenapa kerja di luar negeri? Bahaya di sana. Kenalkan, nama saya Yudi. Dulu saya tinggal di desa tetangga. Oh iya, A. Nih saya Budi, A. Terus gimana adikmu? Katanya sih udah di KBRI. Tapi ya gitu, Kang Yudi. Nanti juga kalau balik ke sini susah nyari kerja di sini, Kang. Adik saya itu cuma punya ijazah SD yang di Arab. Yang satu masih baru lulus SMP. Jadinya ya susah nyari kerjaan buat dia. Adiknya sudah menikah? Belum, Mak. Adik saya 2. Dua-duanya belum kawin. Oh, begitu. Itu kalau mau ya, saya tawarkan nih. Saya lagi ada lowongan kerja di kota. Kira-kira gimana? Lowongan apa ya? Itu loh, bos saya punya toko. Dia nyari penjaga toko yang buat di Jakarta. Ya, seperti juragan gitu deh. Kerjanya enak di sana. Cuma jaga toko doang. Oh gitu ya. Wah, duitnya bisa kita pakai bayar utang tuh. Kita bener-bener gak punya uang dan punya banyak utang sekarang. Masalah itu gampang. Kita bisa kasih dulu gaji beberapa bulan gitu. Nanti adanya kan tinggal di mes, dapat jatah makan. Pokoknya semua fasilitas oke. Jadi gak perlu duit lah. Nah, duit yang saya kasih itu kan bisa buat bayar utang dulu. Bagaimana? Menarik juga ya. Ya udah deh, saya pulang. Nanti biar adik saya aja saya bujukin. Makasih sekali lagi ya Pak Yudi. Seluruh regu dalam posisi. Saya akan mendatangi TU. Mohon siaga sekarang juga. Pak Yudi, Anda kami minta ikut ke kantor polisi. Ada apa ini? Kenapa saya harus ke kantor polisi? Anda menjadi tersangka kasus penculikan yang sedang kami selidiki. Sebaiknya Anda tidak melawan, karena daerah ini sudah terkepung. Saya tidak mengerti apa-apa. Sungguh, penculikan apa ini? Kami memiliki beberapa saksi yang bisa memberikan keterangan keterlibatan Anda dalam kasus penculikan ini. Iya, saya saksinya. Kamu masih ingat saya, Pak? Anak saya Nisa diculik sama dia, Pak. Dasar penjahat. Udah, dibawa saja Pak. Jangan sampai ribut di warung saya. Ayo, ikut saya. Tidak, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Saya ditangkap karena apa, Pak? Henny, boleh pinjam HP-nya? Sebentar ya, saya lihat dulu pulsanya ada atau tidak, Dah. Soalnya saya juga barusan telepon rumah. Pamitan. Saya juga belum bisa telepon ke rumah sejak di penampungan. Dulu kata Pak Fauzan, di penampungan ini kita nggak bakal lama.
Nanti sebelum berangkat dipulangin dulu. Ternyata ini mah langsung aja diberangkatin. Ya udah, ini pakai HP saya aja, Endah. Pulsanya masih ada kok. Habisin juga nggak apa-apa. Nanti di sana juga nggak bisa dipakai. Aduh, makasih ya, Hen. Halo? Halo? Mas Bambang. Mas, ini Endah, Mas. Henda, kamu gimana kabarnya? Kenapa nggak pernah telepon? Saya kalau telepon selalu pas nggak nyambung, Mas. Telepon umum di penampungan terbatas. Loh, kamu tuh di mana sih ini? Saya di penampungan, Mas. Katanya kamu mau pulang dulu sebelum berangkat, ayo. Nggak bisa, Mas. Kata orang penampungannya, nggak sempet pulang dulu. Lagian kalau pulang, mereka teh takut Endah nggak balik lagi. Terus takut hamil juga katanya, kalau ketemu sama suami. Walah. Terus kamu ini udah mau berangkat? Iya, Mas. Mas, gimana kabar Caca? Sehat? Sehat dah. Udah, kamu nggak usah mikirin Caca. Caca tak rawat di sini. Pokoknya kamu di sana baik-baik ya. Mas Bambang minta maaf nggak bisa nemuin sebelum kamu berangkat, ya Ndah? Iya, Mas. Titip Caca ya, Mas. Nanti tiap bulan Endah kirim duit buat beli susunya Caca. Iya. Udah, kamu gak usah nangis dah. Jaga Caca ya, Mas ya. Walah, iya, Nduk. Kamu udah tahu nama majikannya. Terus alamatnya di mana majikan kamu itu? Ada nomor teleponnya ndak? Ada, Mas. Di Qatar. Sebentar ya, Mas. Endah lihat dulu catatannya. Ya, keputus. Apa pulsanya habis ya? Perhatian. Untuk calon TKI yang namanya sudah disebutkan tadi, silakan berkumpul di aula. Bawa semua barang bawaan, jangan sampai ketinggalan. Perhatian. Untuk calon TKI yang namanya disebutkan tadi. Endah, ayo berangkat sini, cepetan, sudah dipanggil. Ya, aku belum ngasih tahu nama dan alamat majikan ke suamiku, Hen. Gimana ini? Tadi teleponnya keputus, Udah itu nanti aja, ayo bisa di SMS nanti. Ayo cepetan nanti, tapi, dimarahin loh. Ayo, Aduh. udah berangkat, ayo. Oh, bagus ya tadi filmnya ya. Bermanfaat. Ibu bapak sekalian, mohon tenang sebentar ya. Kita akan mulai workshop kita lagi. Nah, baik, kalau beberapa hari yang lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah mengundang tamu-tamu yang punya pengalaman bekerja di luar negeri. Sekarang saya di sini untuk mengingatkan lagi tentang bahaya yang mungkin dihadapi tidak saja oleh orang yang berangkat bekerja di luar negeri, tapi juga bahaya yang mungkin mengancam keluarga di rumah. Saya mau tanya lagi nih, Mbak. Memang bahayanya apa ya, Mbak? Kita kan tinggal nerima duitnya aja. Nah, itu dia, Pak. Tampaknya memang seperti itu, tapi sebenarnya ada hal yang jarang disadari oleh orang tua. Kalau anak-anak mereka yang masih di bawah umur sebenarnya tidak dibenarkan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Di dalam negeri aja nggak boleh, apalagi di luar. Dan itu ada hukumannya loh. Iya, benar. Jadi, betul. Jadi belum lama ini ada seorang ayah yang ditahan dan dia terancam hukuman 15 tahun penjara karena mengirimkan anaknya bekerja sebagai pekerja rumah tangga ke luar negeri. Oh, gitu ya, Mbak? Iya, bisa, Pak. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu dirancang untuk melindungi anak-anak, bahkan dari orang tua mereka sendiri. Ya, kemudian calo ada juga, dari kelurahan juga orang yang membuatkan akte kelahiran palsu. Itu juga ikut ditahan. Iya. Nah, sekarang mereka semua sedang mendekam di penjara. Iya, aparat desa itu dikenakan pasal pemalsuan dokumen. Ancamannya 6 tahun penjara. Iya, sementara calonnya kena 2 pasal tuh malah. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemalsuan dokumen. Makanya ibu bapak, para orang tua jangan mudah terbujuk sama rayuan calo ya. Buat apa? Paling berapa sih sekarang dikasih uangnya?
2 juta, 3 juta kan ya? Iya. Ih, makanya. Tapi kalau nyawa anak-anak kita yang jadi taruhannya, juga kebebasan kita, kalau di penjara repot kan? Ya iyalah, nggak mau lah Mbak. Siapa nanti malah yang nyari uang di rumah kalau bapaknya di penjara kan? Maksud saya kalau misalnya nih ada orang yang mau kerja di luar negeri gitu ya, itu tuh nanti gimana itu kalau misalnya di luar negerinya itu ada masalah itu gimana? Nah, itu dia Mbak. Ada satu hal yang harus kita perhatikan sebelum berangkat. Catat semua nomor penting yang bisa menjadi tempat kita meminta bantuan di sana. Misalnya KBRI atau KJRI di sana ya. Terus LSM setempat. Terus mereka itu biasanya yang bisa membantu kita. Terus kalau Bapak Ibu tahu alamat atau nomor telepon perkumpulan mahasiswa di sana atau perkumpulan orang-orang Indonesia yang hidup di sana, itu dicatat. Jadi misalnya naik pesawat kan ke sana bareng-bareng, ketemu sama orang Indonesia tapi dia bukan TKI, minta nomor teleponnya. Kalau yang dicatat nomor yang di Indonesia bagaimana? Seperti nomor telepon keluarga atau AG-nya gitu? Gimana tuh Mbak caranya Mbak? Itu baik juga untuk dicatat sih Pak, tapi kan lama mereka bisa bantunya di kita. Mereka kan di Indonesia, kita di luar negeri gitu kan. Tapi itu mungkin berguna kalau ada masalah dalam perjalanan pulang. Baru saya paham. Jadi mesti catat nomor-nomor itu juga ya Mbak? Iya. Jadi kalau di luar negeri itu ada tempat makan Indonesia juga. Ada, betul. Nah, Ibu Bapak sekalian juga mesti belajar cara menggunakan alat komunikasi yang semakin canggih. Coba saya mau nanya, ada nggak yang masih nggak bisa nulis SMS? Ada nggak? Ada. Ada, saya kan nggak bisa. Apa sih SMS itu? Tulisannya juga ribet gitu kan. Udah. Sekolah. Udah. Nah, ya Ibu Bapak, nah yang belum bisa harus belajar tuh. Karena sekarang handphone itu bahkan bukan cuma dipakai buat telepon, buat SMS, tapi juga udah bisa buat buka email, bikin Facebook, buka internet gitu kan. Jadi kalau SMS aja masih belum bisa, bagaimana mau menggunakan yang lain? Hah? Nah, ayo makanya belajar ya Ibu Bapak. Terus belajar juga cara pakai komputer. Halah Mbak, gak punya komputer aku. Mesti belajar. Sekarang ada Plik loh. Nah, sekarang itu segala sesuatu kita bisa dapatkan di internet informasinya, termasuk cara mencari bantuan kalau ada masalah dengan TKI di luar negeri. Pergi ke OneRed itu mungkin salah satu solusi untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Karena website-website yang bagus, yang bisa saya rujuk itu juga ada di sana, seperti buruhmigran.or.id gitu. Iya, betul. Dan selain itu, Ibu Bapak ada baiknya sekalian belajar bahasa Inggris. Jadi jangan nonton sinetron aja. Kenapa kita penting banget buat belajar bahasa Inggris? Karena dengan kemampuan berbahasa Inggris, otomatis akan membuka peluang lebih besar untuk bekerja di dunia internasional. Jadi bukan cuma di negara-negara Arab aja yang memang relatif lebih berbahaya, tapi di negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, Korea gitu kan. Karena di sana kondisi kerjanya itu lebih baik. Coba nanti sekali lagi kalau buka handphone atau buka internet atau ke warnet, cari di YouTube lagi ya. Judulnya Hello Mister. Di sana Bapak Ibu bisa belajar bahasa Inggris. Apa Mbak? Itu judulnya? Hello Mister, tulisannya HELLO terus spasi MISTER gitu. Terus Mbak, ya. Mbak, gini loh Mbak, misalnya gitu, kita tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus berarti kita cuman dikirimnya tuh ke timur tengah gitu toh? Ya, gitu. Nah gini Mbak, jadi tiap negara itu punya persyaratan yang berbeda. Tapi untuk Hong Kong, Taiwan, Singapura itu bahasa Inggris jelas diperlukan. Iya. Nah kalau ke Timur Tengah, bahasa Arab yang paling dibutuhkan. Kalau saya sih Mbak, little I can. Iya, benar ya Mas ya. Harus belajar bahasa Inggris ya Mas ya. Ayo ada pertanyaan lain lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjutkan dengan permainan mimpi musafir nih. Kita main-main nih sekarang nih. Jadi permainan ini dirancang untuk mengajarkan calon-calon TKI hak mereka. Apa yang harus mereka lakukan kalau ketemu masalah. Terus ada pelajaran keterampilan, bahasa. Jadi nanti di videonya ada kan, udah dilihat. Nah kalau belum lihat videonya bisa dicari juga di internet. Judulnya adalah Permainan Mimpi Musafir. Oke, dan sekarang kita mulai main ya. Ayo sini ngumpul di sini, kita main di sini.
Siapa itu, Bud? Ada bis berhenti di depan rumah kita kayaknya. Ma mau sholat dulu ya? Iya, Mak. Bentar. Budi lihat dulu. Subhanallah. Wati! Mak! Wati, Mak! Wati pulang! Ya Allah, Wati. Kamu baik-baik aja, Wati. Ma, Wati senang banget bisa pulang ke rumah. Ya Allah, ayo masuk, Wati. Ya Allah, masuk. Kamu baik-baik aja kan, Wat? Maafin ya, Mak. Wati gak kuat lagi kerja di Arab. Wati disuruh kerja di rumah majikan sama di rumah kakaknya. Kadang makan sama sholat aja sampai gak sempat, Ma. Kalau pas dipanggil sama madam, terus kita yang gak nyaut, kita dipukul. Subhanallah, itu kenapa keturunan Nabi kayak gitu? Mak, gak semua orang Arab itu keturunan Nabi, Mak. Mak jangan percaya omongan orang. Mereka orang biasa kayak kita juga. Tapi kebangetan, masa sesama muslim tapi nggak nganggap sama sekali sama hak-hak orang yang bantuinnya. Si kakaknya madam juga suka megang-megang Wati, Mak. Wati takut. Wati kepikiran rumah terus, pengen pulang. Ya Allah, orang kok bisa jahat kayak gitu? Udah. Ayo, jangan nangis lagi. Wati nggak mau kerja ke luar negeri lagi, Ma. Wati takut. Ya udah, nggak usah nangis. Nanti kita cari kerjaan di sini aja. Nggak harus kan kerja di luar negeri kok. Kita kerjain tanah yang ada di sini aja ya. Iya. Akhirnya Budi merasa lega setelah Wati kembali. Dengan modal yang ada, mereka membangun warung di depan rumahnya, sehingga tidak perlu meninggalkan desa lagi. Sementara Ida kembali ke sekolah, dan setelah lulus dia memulai usaha telur asinnya bersama keluarga. Polisi akhirnya berhasil menangkap penculik Nisa yang ternyata anggota sindikat penculik. Polisi juga berhasil menangkap banyak calo yang tidak baik dan para pemalsu dokumen serta trafficker di daerah tersebut. Endah kembali dari Qatar 2 tahun kemudian dan mereka berhasil menabungkan uang hasil jerih payah Endah. Sehingga sepulangnya dari Qatar, mereka membeli alat penggiling padi. Bambang tidak harus pergi ke luar negeri dan dia membangun usahanya bersama Endah. Nah, para tokoh kita juga ingin membagikan pesan dari drama radio Mimpi Musafir ini. Sebagai polisi, saya mau mengingatkan orang tua, tetangga, dan para pemimpin desa. Jangan sampai Anda membahayakan orang. Jangan terlalu mudah menerima tawaran calo yang memberikan iming-iming uang untuk Anda, agar bisa mengirimkan anak atau istri ke luar negeri. Anda bisa dianggap sebagai pelaku trafficking kalau demikian. Dan ancamannya adalah penjara 6 tahun untuk pemalsu dokumen dan 15 tahun untuk trafficker. Saya menyesal mengirim anak saya yang masih berumur 14 tahun jadi TKI di luar negeri. Harusnya dia masih sekolah, bukan kerja jadi tulang punggung keluarga. Sekarang saya malah dipenjara karena mengeksploitasi anak. Saya bisa dipenjara sampai 15 tahun. Saya ngerti apa-apa sama sekali sebelum ini. Seandainya saya tahu, saya nggak akan percaya calo yang menyajikan uang begitu saja. Sebagai salah satu TKI, saya mau mengingatkan untuk pergi dengan jalur yang benar. Cari informasi dari LSM, juga kantor-kantor pemerintah seperti Disnaker Trans, BP3 TKI, atau BLKLN. Memilih calo yang menjanjikan cara mudah dan memberikan uang untuk keluarga bukan berarti jalan terbaik dan teraman. Jika keluarga Anda ada yang hilang di luar negeri, segera hubungi BNP 2 TKI melalui call center mereka atau hubungi Kementerian Luar Negeri di bawah Satgas, PWNI, BHI atau Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia. Juga ke LSM yang memberikan bantuan pada TKI untuk masalah-masalah seperti ini. Pendengar Mimpi Musafir yang setia, jangan lupa untuk mengikuti kuisnya. Pertanyaannya mudah, untuk menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri, TKI harus berusia minimal 21 tahun. Benar atau salah? Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke 0813 150 84 150 dengan format
Jawaban spasi nama, spasi kabupaten atau kota, spasi website atau nama radio di mana Anda mendengarkan drama radio ini. Contoh, benar, spasi Mira, spasi Cianjur, spasi Radio FM. Lalu kirimkan ke 0813 150 84150. Jawaban kami tunggu sampai 30 November 2012 dan pemenangnya akan diumumkan awal Desember 2012. Ada hadiah-hadiah seru yang bisa Anda dapatkan, di antaranya handphone, kamera digital, dan pulsa.